Masia atau Yesus. Risa idiot, nggak berani kau sama aku, longor kau idiot kau, nggak berani kau sama aku kan longor. Ya lanjut. Alasan kau longor, goblok kau, umi kau tak separuh, nggak berani kau cari alasan kau, janda bodoh kau, janda longor kau. Udah, cari alasan kau, nggak ada aku pernah jual tua ya longor, pempitnah kau, janda longor, goblok kau, nggak berani kalian sama aku, siapapun apologia Islam nggak berani sama aku, nggak berani kau, longor kau, debat sama aku kau, kalau pintar kau, karena kau goblok makanya kau nggak berani sama aku, kau cari alasan mau aku jual tua, aku nggak pernah jual tua, ya, kau nggak berani bilang. Ya kalian apologia Islam gak ada yang berani sama aku. Takut kami sama ya kan? Iya karena goblok kok tak separuh. Nggak apa-apa lah dibilangin goblok sama kamu. Rasmi, kamu sudah makan? Enggak, di sini kan ruang diskusi, bukan nanya-nanya makan. Rasmi, aku lagi pengen nanya, kau sudah makan? Maksudku babi jenis apa yang kau makan tadi? Babi hidung kotak atau babi muka peta? Menurut surah Al-Kubro nomor 762, yang kumakan babi adalah Tuhanmu. Oh, jadi Tuhanku babi? Iya, Tuhanmu Muhammad berkata, Tuhanku dalam aku melihat Tuhanku dalam bentuk babi. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Silakan Angel, karena Anda tidak buka cam, sama seperti Pak Jimmy, Anda hanya boleh bertanya saja tanpa menyanggah saya, kecuali Anda punya ilmu dan punya kapasitas dan membuka camnya. Kalau tidak buka cam, hanya diberikan hak untuk bertanya saja. Silakan. Silakan Angel. Halo Angel. Halo Angel. Lambenak bisa Halo, formal selamat ya? siang.
Ya, Ya, sebentar. Oh, siap. Lamenak, kamu bisa hargai sesama kawanmu Kristen dengan tidak memotong mereka ketika mereka bertanya dan mendengarkan saya Boleh, ketika saya boleh, ditanya. Pak. Boleh. Iya, iya. Jadi manusia yang baik ya di sini ya. Normal Iya. ya. Oke, bukan hewan kan? Ya, baik, ya, Iya. silakan. Di mute ya. Oke, pinter. Nah, itu dong. Baru menunjukkan sisi kemanusiaannya. Oke. Oke, Angel, kamu hanya boleh bertanya saja. Silakan Angel. Halo, selamat siang. Selamat Siang, silakan pertanyaan pertama. Saya mau tanya, menurut keinginan kakak itu ingin punya Tuhan seperti apa sih bentuknya? Tuhan itu bukan karena berdasarkan keinginan. Pengetahuan tentang Tuhan itu berdasarkan informasi dari Tuhan sendiri yang diberitakan kepada malaikat dan para nabinya. Kalau kita menginginkan Tuhan seperti apa, berarti Tuhan menurut saya. Dalam Islam tidak ada istilah menurut saya, tapi menurut Tuhan sendiri. Karena yang tahu tentang Tuhan adalah Tuhan, maka pengetahuan kita tentang Tuhan pasti tahu dari Tuhan, bukan dari pribadi kita dan asumsi liar kita. Seperti itu. Oke, yang kakak tahu, istilahnya imajinasi kakak Tuhan itu bentuknya apa? Tuhan saya bukan Tuhan imajinasi. Saya tidak pernah membayangkan, mengimajinasikan Tuhan saya seperti Ya, apa. di ayat Karena apa? Tuhan saya luruskan dulu dong ya. Bersabar ya. Tuhan saya bukan Tuhan imajinasi. Setahu saya yang imajinasi adalah foto-foto Yesus, itu diakui bahwa itu adalah bentuk imajinasi manusia yang membuatnya sebagai karya. Tuhan saya bukan Tuhan yang bisa diimajinasikan, karena Tuhan saya adalah laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak serupa dengan apapun. Tidak akan ada yang bisa mengimajinasikan Tuhan saya. Seperti itu, saudaraku. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan saya maha kuasa tentunya. Apakah Tuhan tidak bisa menjadi apa gitu? Tuhan itu Karena berkuasa. kekuasaannya. Karena Tuhan berkuasa, makanya dia tidak harus menjadi apa, karena dia berkuasa. Kalau dia harus menjadi apa, maka dia tidak berkuasa lagi, karena dia terikat dengan kata harus. Tuhan tidak semestinya Apakah- itu sebentar. Tidak layak bagi Tuhan terikat dengan kata harus, sehingga dia mengikuti keinginan dari makhluknya. Tuhan itu hanya terikat dengan bukan terikat, Tuhan itu hanya mengikuti kehendaknya. Jadi kalau Tuhan saya mau menjadi apapun, ya tentu dia bisa. Masalahnya ketika dia menjadi apapun, Nah, dia bukan Tuhan lagi. udah Bentar, dijawab kan? jangan dipotong, saya lagi menjelaskan. Udah dijawab. Nah, kenapa menjadi bias kalau kita diskusi? Karena banyak teman-teman Kristen ini yang tidak sabaran mendengarkan kesimpulan. Jangankan, makanya jangan diganggu. Kalau Tuhan itu berkuasa, dia bisa menjadi apapun. Nah, kalau Tuhan kamu menjadi apapun, makanya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia harus menjadi sesuatu. Nah, saya tanya, bisa nggak Tuhan kamu menjadi kotoran? Silakan dijawab. Nah, itu yang sangat aneh menurut saya. Jadi pikiran Kenapa Anda itu aneh? kotor. Jadi kalau Ya, menurut saya, Saya Anda lagi itu bertanya kotor, kenapa gitu. malah menyerang diri saya pribadi. Saya kan bertanya, kalau Tuhan mau itu tidak menyerang pernah ingin argumen menjadi saya, najis. dari mana Anda tahu kalau Tuhan tidak pernah ingin jadi najis? Tuhan tidak Saya pernah tanya, menjadi najis. saya- Coba oke, buka oke, di kalau ayat begitu saya Anda tanya sama sekarang. Anda. Buka Sebentar. sekarang. Kalau memang Tuhan Anda tidak pernah menjadi kotoran, kenapa dia jadi manusia yang punya kotoran? Bukankah firman yang menjadi daging itu Buka adalah Allah ayatnya sendiri dan di sekarang dalam Tuhan menjadi kotoran. Saya lagi- Buka ayatnya sekarang. kamu yang menuduh, kamu yang tunjukkan, bukan saya yang harus kamu suruh. Saya bukan Enggak, budak buka kamu. ayatmu. Katanya Tuhan menjadi kotoran. Buka ayatmu. Saya di sini lagi kamu Boleh, tanya, boleh, kita lalu salah. saya menjawab, Lamena kamu kalau tidak bisa jadi orang di sini turun ya, kamu Tuh. sini nggak terima biawak ya. Gini loh Angel, jangan tantrum, jangan kejang. Kamu harusnya yang tantrum itu saya loh, karena Enggak, saya bukan ditanya. kejang, itu kotoranmu, Kalau nggak kejang ya pikiranmu biasa. gitu loh. Pikiranmu Loh. yang kotor, pikiranmu itu Yesus punya tai enggak? Saya menolak tanya. Kristus, Yesus punya tai menghujat enggak? Roh Kudus. Ya, Yesus punya Menghujat tai. Roh Kudus, dosamu Enggak tidak akan tahu. bisa diampuni. Kamu menolak Rohul Kudus, sudah ditulis di Al-Qur'an, Rohul Mulai Kudus. tantrum, mulai Sama juga kamu ini nggak menolak Rohul berapa menit kira-kira Kudus. teman-teman dia nggak akan berhenti, mari kita simak berapa menit ya kira-kira. Bukan berhenti, pikiranmu tuh aneh gitu loh. Enggak lah, saya Aneh rasional pikiranmu banget. itu. Saya sangat rasional, makanya saya tanya, Yesus punya tai enggak? Oke, sekarang gini, itu karena kan pikiranmu mana ada sih Kenapa pertanyaan tidak seperti itu selain kamu? Saya tanya. Kenapa tidak boleh bertanya seperti itu? Enggak, Tuhan sekarang kamu punya saya tai tanya, enggak? mana ada nabi-nabi bertanya seperti itu? Kenapa seperti ya kamu Protestan sekarang? kalau Ada naik ke nggak sini tuh kayak nabi-nabi? gini kelakuannya? Apakah Pak Jimmy tadi baik ya. Pak Jimmy tuh enak banget loh tadi, dia Gini Katolik loh, ya gini loh, teman-teman. sekarang saya Kenapa ceritakan, orang-orang oke, Protestan sekarang itu saya- kalau naik ke tempat kita tuh kayak gini kelakuannya, kalau nggak ngamuk, tantrum,
murka-murka. Saya kan bertanya, bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Karena kamu yang bilang Tuhanmu bisa jadi segala sesuatu. Tai itu termasuk segala sesuatu. Lalu kamu bilang, kok kotor? Loh, Tuhan bertai aja kau percaya? Kecuali bisa kau buktikan Yesus tidak bertai dalam dirinya. Ketika Yesus menjadi daging, kau ingat emang dia cuma daging yang berjalan doang? Kau pikir dia nggak punya lambung, nggak punya ginjal? Dia aja makan. Ketika dia makan, dia punya usus besar. Di usus besarnya itu bukan tai, berlian isinya. Coba kau tunjukkan dulu, dalam usus besar Yesus itu adanya emas dan berlian, bukan tai. Makanya saya tanya, menurutmu Tuhan bisa nggak jadi tai? Kalau kau tidak mampu menjawab, ya sudah, jangan kau tantrum dan kejang dan mengatakan pertanyaan saya nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Sementara kau saja mengimani Tuhanmu punya tokai. Buktinya apa? Dia pernah makan. Kecuali kau bisa buktikan Tuhanmu itu dia tidak punya lambung. Orang lambungnya jadi tusuk keluar cairan kok, berarti dia punya alat reproduksi, alat vital. Di mana di alat vital itu ada ikan goreng yang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya calon-calon tai itu ada di dalam tubuhnya, dan bahkan ketika sudah diproses dalam usus besar itu bau banget guys. Itu kalau ditusuk baunya bau banget. Makanya kalau kalian kentut itu bau banget karena ada tai di dalam usus besar. Lah, Tuhan kalian kan adalah daging yang punya tulang yang darah, yang di dalamnya ada ginjal, hati, dan juga lambung, dan juga usus besar. Kan tai itu. Bahkan dalam kitab Ulangan, tai sapi itu salah satu juga dipakai untuk alat penebusan dosa. Nah, Yesus kan sebadan-badan setubuh-tubuhnya dibunuh untuk menebus dosa kalian. Kenapa kalian tantrum? Inilah yang seharusnya tuh saya yang tantrum. Kenapa saya yang ditanya? Saya yang punya beban untuk mencari dalil, saya yang punya beban untuk menjelaskan. Nah, ketika kau kutanya balik, ngamuk-ngamuk nggak jelas, kan lucu kau dek, gitu loh ya. Jadi inilah kenapa orang-orang Kristen yang naik ke koma kita ini dari kalangan Protestan itu jarang yang sama seperti Katolik. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang kebanyakan makan tai gitu loh. Buktinya kayak bapak tadi, ada dua, si Lambenak satu, si Angel satu. Disuruh naik bagus-bagus, mari diskusi sesuai dengan rasionalitas berpikir, tidak menentang akal. Ya kalau kalian mau ngajak saya menentang akal saya, ya jangan sama saya lah. Nandar, gue turun dulu, gue di ini nih, dibatasin gue. Nandar, yang harusnya kejang-kejang saya, kok malah kamu yang kejang-kejang. Lah ini si Rasmi ini mau ngapain? Rasmi, maaf ya Dek Rasmi, Anda tidak layak diskusi karena Anda kan tukang jual tuak, mulutnya sering pakai kata-kata kotor. Di sini kan tempat Bunda Gembala menginjili, tempat yang kita usahakan seakademis mungkin. Jadi Rasmi tua jangan di sini ya Dek. Rasmi tua jual tua aja Dek. Malu Bunda Gembala kalau diskusi sama Rasmi tua, karena Bunda Gembala bukan tukang jual tua. Maaf ya, Bunda bukan menyerang profesinya Rasmi, tapi kan Rasmi sering ngomong kasar, kotor ya, dan bahkan Rasmi sering menghujat. Kalau Bunda kan bicaranya akademis ya. Nanti takutnya Rasmi lagi minum tua, Bunda nggak tahu lagi. Bunda naik satu lagi aja deh akunnya. Maaf ya Rasmi ya, Rasmi jual tua aja. Nanti kalau Rasmi udah normal baru bisa diskusi sama Bunda ya nak. Oke, kita cek dulu guys. Ya baik ya, gue bertanya kepada kakak ya. Ya, bertanya saja. Enggak usah dalam Bible kita, dalam diri kakak aja ya. Akhidina ma Keluaran 20 itu kitab siapa itu? Kitab Musa itu bisa kakak belajar. Kenapa kamu kutip-kutip kitab Musa? Emang kamu Bani Musa? Iya, Apa sebab keturunan? Kamu kita umat percaya Musa? hukum Taurat dan kita percaya kepada ini yang Kamu bukan percaya namanya. hukum Taurat? Iya, saya percaya. Coba sebab baca itu satu. membuat tentang Coba. Yesus itu sendiri. Yaudah. Kristus itu kedatangan Oke. datang ke dunia sini. Dalam 10 hukum Taurat, pasal pertama Iya. adalah jangan menyembah kepada Allah lain.
Jangan sujud Siapa? menyembah Ya, Allah jangan sujud di menyembah. hadapanmu. Iya, jangan kau Siapa? menambahkan Ya, Alkitab atau kamu menguranginya. Jangan. Ya kamu itu sujud, termasuk. ya kamu. Iya, Aduh, jadi kalau belajar Alkitab jangan seakan-akan seperti Nabi saya lagi palsu. nggak belajar, saya Iya. lagi ngajar. Nah, Iya, terus iya. di ayat itu siapa Allah yang boleh disembah? Namanya siapa? Ya, Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam kitab Ulangan sudah ada Yesus. Gimana ya, kedatangan Kristus ya. Mungkin nabi-nabi ya yang mempunyai hukum Taurat kan Islam ya. Kalau dikatakan. Apa sih ini? Mungkin udah tahu ya Kristus. Yang punya kitab Taurat itu Musa. Musa kenal Yesus nggak? Iya, udah Pernah habis. nggak Musa memperkenalkan? Jelaskan dia aja nggak mengenal Yesus. Pernah Banyak. tidak Musa memperkenalkan Allah itu namanya Yesus, nak? Pernah, nak? Jangan harap padamu Allah lain di hadapanku. Iya, siapa Yesus- Allah yang dimaksud, Yesus berkata, nak? akulah di dalam dia dan dia di dalam aku. Mau bantah kata Dalam Yesus? kitab Boleh. Ulangan itu, dalam kitab ada ayatnya. dalam Mau. Dek, kalau Terus ngomong aku tuh yang awal dan akhir sebelum Abraham ada aku sudah mereka ada. ini begini. Dan Yesus baik. Langsung kejam. Jadi gitu. Iya. Memang iya. mereka nggak sulit untuk diajak Anda bicara. kalau Anda udah salah, Anda mau seakan-akan mau berikan iman kebenaran gitu. Baru nggak tahu sih? sesuatu hukum, sama aja berbohong. Di dalam kitab Ulangan sudah ada Tuhan yang bernama Yesus nggak, nak? Mau tanya Yesus disalibkan di tahun berapa? Ditanya Ulangan di tahun berapa? Berarti sudah ada belum Yesus di dalam kitab Ulangan, nak? Kalau mau ditanyakan tentang nabi-nabi dalam Bible kita ya kakak nggak pernah Yang mempelajari. saya tanya adalah sudah ada belum Tuhan bernama Iya, kita Yesus tahu. dalam kitab Ulangan, anakku? Kitab Ulangannya menceritakan tentang hukum-hukum Tuhan ya. Ya, Sudah adakah Tuhan bernama Yeshua di dalam kitab Ulangan yang kakak kau ini kau ini kutip belajar tadi? di mana nih kau ini otaknya? Bingung. Saya sudah katakan, kalau nabi-nabi itu menyatakan akan kedatangan Kristus, kakak nggak percaya Kristus. Mana Jadi ketemu pada waktu selamatnya? itu Yesus sebagai Tuhan sudah habis, ada? sudah. Terima kasih, selamat Ya, jalan. terima kasih, selamat Ya. jalan, dadah, Gue menyampaikan bye. jalan aja ya. Ya, Iya. jangan menghakimi sesama manusia. Lalu yang menghakimi Kita dari sebagai tadi apa? nabi-nabi palsu. Oke, baik. Terima kasih. Shalom. Ah, terima kasih. Yesus Iya, memberkati. dadah. Ya. Enggak mau. Dadah, turun. Kenapa, Bang? Bang, masalah hidupnya berat banget tadi, Bang. Cocok kalian berdua. Iya, Pak Jemi. Aku mau nanya Uni, gara-gara abang tadi nih. Maaf, turunin ini dong, ekonya dong, apa sih? Oh sorry. Aku mau nanya nih soal yang tadi nih, gara-gara abang tadi nih. Gara-gara yang baru nih. Setelah ini aku mau turun juga sih makan siang. Nih Uni, Ya, aku juga mau makan siang, Tan. Uni, aku mau nanya. Tadi Uni ngebantah dia, bukan ngebantah sih, tapi pertanyaan gini aja deh. Menurut Uni, yang namanya Yesus Al-Masiyah atau Yesus Risa idiot, nggak berani kau sama aku, longor kau idiot kau, nggak berani kau sama aku kan longor. Ya, lanjut. Alasan kau longor, goblok kau, umi kau tak separuh, nggak berani kau cari alasan kau, janda bodoh kau, janda longor kau. Udah, cari alasan kau, nggak ada aku pernah jual tua ya longor, pempitnah kau, janda longor, goblok kau, nggak berani kalian sama aku, siapapun apologia Islam nggak berani sama aku, nggak berani kau, longor kau, debat sama aku kau, kalau pintar kau, karena kau goblok makanya kau nggak berani sama aku, kau fitnah aku anjing ya. Ah itu dengar semua penontonmu itu karena kau goblok. udah turun. Jangan Tapi aku masih mendengarkan suara-suara itu. Udah turun, sengaja banget ya. Tapi aku masih mendengarkan suara itu, Pak Jimmy. Gimana dong? Aku nggak bisa berhenti menari. Gimana Pak Jimmy? Udah, tadi aku mendengar tadi. Berarti menurut Uni, Yesus Al-Masiyah, Yesus Kristus sama Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Beda secara perspektif, tapi tokohnya sama ini bicarakan. Nah, individunya sama nggak? Ngerti sih aku. Tokohnya sama, perspektifnya yang beda. Oh, orang yang sama kan ya? Tegasin lagi Iya. ya. Ayo deh. Udah, aku turun dulu Uni. Lanjut Dadah, dah. Pak Jimmy. Cuman awas hati-hati ke tombak ini udah mulai kumat si Uni. Ayo. Ya ayo Bang Nanda, ayo permisi Bang Nanda.
Kenapa marah-marah? Dinda kenapa marah-marah? Nanti Dinda cepat muda. Kenapa kau cari alasan? Alasanmu aku jual tua. Aku nggak pernah jual tua. Ya, kau nggak berani bilang. Ya, kalian aku aja Islam nggak ada yang berani sama aku. Takut kami sama. Ya kan? Iya, karena goblok kau tak separuh. Nggak apa-apa lah dibilangin goblok sama kamu. Rasmi, kamu sudah makan? Nggak, di sini kan ruang diskusi, bukan nanya-nanya makan. Rasmi, aku lagi pengen nanya, kau sudah makan? Maksudku, babi jenis apa yang kau makan tadi? Babi hidung kotak atau babi muka petak? Menurut surah Al-Kubro nomor 762, yang kumakan babi adalah Tuhanmu. Oh, jadi Tuhanku babi. Iya, Tuhanmu Muhammad berkata, Tuhanku dalam aku lihat, Tuhanku dalam bentuk babi. Muhammad Itulah kenapa kau nggak layak ada di forum manusia. Karena kau melakukan penistaan agama. Kalau kau digeruduk nanti kau mencret, digeruduk kau nanti kawan-kawan aku digeruduk sama orang Islam. Kau mengatakan Tuhan kami babi. Itu penistaan yang telak banget loh, Rasmi. Dan kau tahu nggak? Itu masuk dalam ranah delik penistaan agama yang disengaja. Main serianya kebaca kalau kau memang menghina, bukan karena ketrigger, bukan karena nggak sengaja, tapi betul-betul ada unsur kesengajaan untuk menghujat Tuhannya orang lain dengan mengatakan Allah itu babi. Itu kalau aku laporkan kau, organisasi NU dan Muhammadiyah yang laporkan kau nggak bisa kabur. Kau nggak bisa menjawab aiu aku sakit hati sama si Dipatu, nggak bisa kau berdalih aku sakit hati sama si Dipatu, nggak bisa di ranah hukum. Di ranah hukum ketika kau bicara itu harus ada dasar dan dalilnya. Tidak ada satupun literasi dari orang yang benci Islam pun tidak ada yang pernah menuduh sekeji kau. Makanya kami bilang, kami takut menghadapi kau itu bukan karena kau pintar, tapi karena kami takut Allah murka karena kau naik ke sini betul-betul ingin menghujat agama kami. Itulah kenapa aku bilang, entah kenapa kalau orang Protestan, makanya aku bilang kau mabuk tua, karena kau seperti orang gila yang sedang mabuk. Rata-rata orang Protestan kalau naik ke kamar kita tuh memang begini kelakuannya. Kalau Pak Jamie itu dia Katolik. Jarang orang-orang Katolik yang kelakuan seperti RK dan Joseph itu jarang ya. Itu kenapa kita tidak mau ada orang Kristen seperti kamu di sini. Karena ketahuan kalau kamu itu adalah penista agama. Teman-teman, itu kalian bisa dapatkan satu file khususnya di Mesia Exunifa, itu bisa dijadikan bukti pelaporan ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya ajarkan kalian cara melapornya. Kalau kalian itu adalah sebuah organisasi Islam, YouTube saya itu bisa menjadi bukti konkret tentang penistaan agama. Pertama, diskusi saya itu menseranya tidak menyerang karena diawali dengan obrolan santai dengan Pak Jemi. Maka pihak kepolisian akan menilai bahwa kita sedang mengadakan diskusi yang akademis. Dan konteks koma kita adalah kita ditanya oleh penanya-penanya yang naik yang sudah kita berkali-kali dan berulang sampaikan. Ternyata ada faktor kesengajaan dari si Rasmi yang mengatakan Allah adalah B2 tadi, dan itu bisa dijadikan sebagai bukti delik umum. Delik umum itu maksudnya apa? Siapapun yang merasa tersakiti dengan komentar itu bisa langsung, dan kalian akan dapat full video, bukan potongan video ya, dimana ada prolog saya di awal sampai nanti berakhir video ini. Kalian cari di menit-menit ke 1,28, kalian cari di menit 1,27 deh, itu kan kalian temukan penggalan video. Kalau kalian nggak mau, nanti coba aku kasih konsultasi dengan pihak API, karena Rasmi ini memang banyak videonya, ada 3 video yang juga dia menghujat, yang mengatakan Siti, salah satu yang dia katakan itu, saya masih punya video lengkapnya, ketika dia mengatakan Hagar itu dihamili sama malaikat. Nah, itu juga diksi yang tidak ada sama sekali kaidah ilmiahnya, teman-teman, tidak tertulis dalam kitab manapun. Jadi itu bisa dikenai delik penistaan agama, dan undang-undang ITE naik untuk menghina sengaja. Ada kecenderungan, ada keinginan dia untuk menghujat. Kalau diskusi-diskusi saya, kalian silakan cari. Saya bukan orang yang senang memulai, saya itu orang yang menanggapi, ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya, dan kalian boleh mengambilnya di Mesia Exunifa dengan judul live hari ini tuh di tanggal, kalian saya akan lihat judul live hari ini tuh ya, live-nya judulnya hari ini apa ya, live judulnya hari ini kalian lihat di
diskusi lintas agama, implikasi menyembah iblis ya. Kalian boleh lihat di Mesia X Unidiva, ambil barang buktinya ya. Begitu guys ya, implikasi. Jadi diskusi kita yang indah dirusak sama si Rasmi dengan penghujatan yang secara telak, sengaja. Ada faktor kesengajaan, dan dalam ranah hukum satu hal yang akan membuat seseorang itu menjadi tersangka adalah karena terlihat ada faktor kesengajaan. Dia memang sengaja untuk menghujat. Ya seperti itu. Kalian bisa lihat profilnya Rasmi di mana, alamatnya jelas. Ada teman kita ada yang tahu kok alamat dia di Medan ya teman-teman ya. Kita tahu di mana tempat tinggalnya Rasmi. Kalian tidak akan kesulitan kok. Atau kalian di Sumatera Utara bisa lapor ke Polda Su. Ya, atau nanti aku coba koordinasi dengan Bang Faruk. Ini bukti konkret Rasmi telah menghujat. Pertama, dia kalau delik aduan tuh ke diri aku, tapi karena dia membawa agama Islam, dia mengatakan Allah, maka dia sudah masuk ke ranah penistaan terhadap agama. Dia tinggalnya di Medan guys, nggak jauh dari daerahnya, daerah apa ya namanya tuh, apa nama daerahnya ini, Siborong-borong ya, daerah-daerah Siborong-borong. Nah jadi mungkin kalian harus pakai lembaga dan yayasan agama tertentu. Kenapa saya himbau kalian untuk melaporkan Rasmi? Kita tidak mau terjadi berulang-ulang ya penistaan agama secara sengaja ya, maka kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk melaporkan para penista agama supaya mereka lebih hati-hati ke depan. Seperti itu ya. Percuma kalian serang akunnya, itu nggak ada gunanya buat dia tidak akan berhenti menghujat. Kalau tadi saya memulai menghina agamanya, maka saya yang akan kena. Tapi dari tadi kita diskusinya bagus-bagus dengan Pak Jemi dan dia masuk. Saya katakan dia penjual tua. Oh ya, ini ada ini menambah ini teman-teman. Ini menambah delik teman-teman. Dia menantang ya. Jadi ada kata-kata dia nih. Nanti aku kasih ini sebagai barang bukti. Dia tantangan ini lebih mempercepat dia untuk diproses. Ini insya Allah aku jadikan satu ini deh. Ya tantangan ini membuat dia lebih cepat diproses deh. Ya aku tuh, kalian tahu nggak kalau di pihak kepolisian itu orang yang nantang-nantang itu paling cepat teman-teman. Oke, halo Manulang Rino 15. Di sini yang awam bertanya saja, karena kejadiannya nanti kalian sering kali bicara tuh kalau nggak masuk dalam penistaan, kalau nggak agama kalian hujat, kalau nggak agama kami gitu. Kalau saya memang pernah menista agama kalian laporkan saya, tapi bawa barang bukti ya, karena kalau kalian bawa penggalan video, saya bisa tuntut kalian nanti pemotongan video dalam merubah konteks, saya bisa tuntut balik kalian nanti. Tapi usahakan kalian semaksimal mungkin, usahakan ya kalian itu memiliki video full, karena terakhir kalau kalian misalkannya menuduh orang tapi konteks video kalian hapus, kalian bisa dituntut karena memberikan kesaksian palsu gitu. Ya, Manulang Rino silakan. Teman-teman belajar hukum ya. Teman-teman baca KUHP kalau kalian masuk dalam ranah dialog lintas agama supaya kalian tidak terjerat hukum. Seperti itu. Orang yang sudah hati-hati seperti saya saja masih bisa diberikan junto-junto. Ya, kalau kita tidak tahu ya kalau sudah bermain ini nanti kita wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menuduh, tapi ini Indonesia bos, kan tahu ya. Seperti itu. Kalau saya tetap akan lewat jalur yang normal. Saya tidak mau jalur yang tidak normal karena saya warga negara Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya buka komal karena saya punya agama yang harus diluruskan pemahamannya dari orang-orang non-muslim yang banyak berseliweran menghujat agama kita. Jadi saya melakukan hak dan kewajiban saya. Halo Manulang, silakan. Begini, kalau kami orang Kristen, kami sejuk loh dengar kayak macam Syekh Majid itu loh, dakwah segala macam ceramah apa menerangkan Al-Quran. Kenapa kalau kok model kalian itu kalian giliran menghujat juga kayak macam tadi lah pendapat mengaku kau seorang akademisi kuliahan, tapi kok Tuhan di mana lo tahu kok Tuhan bisa jadi tai? Coba. Itu bentuk pertanyaan Pak. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda jadi tai? Kayak mana itu orang-orang pintar apa orang orang gila itu? Itu pertanyaan Tuhan rasional. Kenapa membatasi pertanyaan saya? Saya kan merdeka Pak. Tengok lah. Nggak, kenapa kalian tuh kalau ditanya tuh kayak takut dan marah gitu? Padahal itu kan pertanyaan itu adalah hak saya. Kalau Anda tidak Pak, kalau Anda tidak mau ditanya agamanya ya jangan naik ke forum debat agama Pak. Enggak, pertanyaanmu itu enggak masuk di akal. Tuhan kok menjadi tai?
Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan saya bisa jadi apa saja, tai termasuk apa saja enggak? Kamu itu pertanyaanmu itu. Kamu lebih serius sebenarnya menista itu. Saya tanya, Yesus itu punya tai nggak dalam dirinya, Pak? Punya kotoran nggak? Wajar dia manusia jadi manusia bisa. Dia Tuhan Jadi kok nggak, Tuhan Pak? jadi tai? Nah, loh, Itu. sementara Tuhan Anda saja adalah manusia yang punya kotoran dalam dirinya. Kan udah dibolak-balik diterangkan. Dia punya dua kodrat. Jadi ilah. Nah, jadi manusia. kodrat ilahinya ada pada dirinya yang punya kotoran dalam dirinya, betul? Kalau itu kau bilang tadi dia apa punya tai nggak apa-apa. Tapi kok Tuhan jadi tai? Saya bertanya, itu bukan pernyataan. Anda kan ini di live kan loh, Pak? Iya, 1,34 1 jam 3. Loh, Pertanyaan coba Anda itu, tunjukkan kepada saya secara akademik pertanyaan ini tidak boleh. Tunjukkan kepada saya indikatornya, undang-undangnya, dasar-dasarnya mana. Saya nggak harus ikuti Anda loh. Anda bukan siapa-siapa. Kecuali Anda ahli filsafat. Kecuali Anda ahli bahasa. Saya nggak siapa-siapa, memang nggak siapa. Lah Tapi ya kalau udah, berarti kamu macam- tidak berhak mengatur saya dalam ranah akademis. Kecuali kamu punya ilmu dan punya parameter yang memang divalidasi oleh negara. Kamu seorang yang membatasi pembicaraan orang di ruang publik. Lah kamu bukan orang yang punya hak begitu dan wewenang begitu. Kenapa kamu larang saya bertanya apapun kepada orang lain? Giliran kok kau diserang kejang-kejang. Oh ya Coba jelas, kau itu kan kemarin- bukan pertanyaan. Si Rasmi itu bukan pertanyaan. Si Rasmi itu menyatakan bahwa Tuhan saya disetarakan dengan binatang. Coba, kau tadi pertanyaannya makan babi Pertanyaan berapa, saya kau adalah, tentang. bisa nggak Tuhanmu jadi tai? Siapa lah dosen Coba kau rekam ini, coba kau bawa ke kantor polisi, rekam ini, coba kau tanya sama polisi, Pak, ini melanggar undang-undang nggak? Aku tanya sekali lagi ya, berdasarkan pendapat kalian, Tuhan kalian bisa menjadi Jangan, apapun? nggak usah lagi Pertanyaan fokus saya, ke undang-undang. bisakah Tuhanmu menjadi kotoran manusia? Itulah otakmu itulah pakai. Bayangkan cara kan? bertanya. Ini, ayo rekam, ayo saya mau tahu, kamu uji dulu di kantor polisi. Saya bertanya, azasnya adalah pernyataan kalian. Kalian mengatakan Tuhan saya bisa jadi apa saja. Nah, kotoran itu termasuk apa saja nggak? Di komunitas Majid kok sejuk nian kalau Islam menerangkan, bukan kayak Ya udah silakan kau ke Masjid Majid, ngapain di sini coba? dia Islam juga loh. Ya silakan kau. Dari mana kau tahu dia Islam? Kau pernah lihat dia sholat? Buset, udah. Nah kan, kenapa sih orang-orang Kristen ini aneh? Mereka yang membuat statement bahwa Tuhannya bisa menjadi apa saja. Saya konfirmasi mereka jujur nggak dengan pernyataannya. Apakah Mas, bisa terlalu- Tuhan mau menjadi kotoran? Langsung saya yang dimarahin. Artinya mereka menganggap pertanyaan kita adalah serangan untuk mereka. Kenapa? Secara rasio mereka tidak terima Tuhan bisa menjadi apa saja, tapi mereka yang menstatementkan. Sementara mereka percaya Yesus adalah Tuhan, yang mana Yesus sendiri itu di dalam dirinya ada kotorannya. Jadi kalian itu sebenarnya orang yang punya keyakinan, dan keyakinan kalian itu kalian tentang sendiri dengan rasio kalian, karena kalian merasa terganggu dengan iman kalian. Jadi sebenarnya kalian diskusi dengan diri kalian sendiri aja, jangan dengan saya. Saya hanya membantu memantik. Saya ini punya saya belajar ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu apa? Ilmu yang bisa memantik cara berpikir orang lain agar sadar, oh iya ya, gitu. Pintarlah kau kalau memang ngomong mantik ilmu narasor macam-macam lah, kami nggak perlu itu. Akal Ya, sehat. kalian kan bukan Islam. Nah kalau kau Nanti nggak perlu, kalau- ngapain kau naik? Terus kau naik ke sini mau ngapain? Kalau di kitab Bapak Manulang, Anda naik ke sini mau apa? Enggak, jangan giliran sebelah. Bapak Manulang, Anda ke sini mau apa? Tidak. Oke, kalau tidak ada gunanya silakan turun. Terima kasih. Selamat siang Bapak Manulang. Silakan Anda carikan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum-hukum positif Jangan di negara kita, dihujat. KUHP-nya, yang melarang Kejam, saya bilang bertanya dihujat. pertanyaan yang tadi. Bilangnya Silakan dakwah. kalau Anda bisa menemukannya, saya akan menyerahkan diri saya ke kantor polisi. Kalau Anda bisa menemukan KUHP-nya, undang-undangnya, aturan yang berlaku di agama Anda, bahwa dilarang umat Islam bertanya kepada orang Wah, Kristen kita orang apakah separuh. Tuhannya bisa jadi tai. Loh, langsung nyerang pribadi. Bilang kau di apa di counter bilang Enggak, itu bukan counter. Counter itu beda, Pak. Counter itu kayak saya. Mengcounter itu mengkomparasikan apple to apple. Kalau kalian bukan mengcounter, kalian menghujat. Karena tidak ada tertulis sama sekali, dan tidak ada pernah saya menstatementkan bahwa Tuhan saya itu setara dengan hewan. Yang mengatakan Tuhan saya setara hewan adalah Rasmi tua. Ya, dan dia memang sengaja, dan bahkan bukan cuma sekali. Saya punya videonya ketika dia menghujat. Itu bisa dijadikan laporan ke polisi bukti sebagai bukti itu. Jadi kita bisa ditangkap kalau kita tuh punya lebih dari 2 bukti. Videonya Rasmi ini ada 2.
Dimana yang pertama dia secara sengaja masuk dalam ranah diskusi yang kita sepakati secara akademis tadi dengan Pak Jemi, dan kita baik-baik aja dari tadi. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Allah setara dengan B2, dan yang bukti selanjutnya itu bisa nanti saya carikan teman-teman di YouTube saya. Rasmi mengatakan Sayyidah Hagar itu, Nabi Ismail itu dilahirkan dari hasil pemerkodokan. Itu penistaan karena tidak ada satupun ulama yang memahami seperti itu. Sementara saya konteksnya bertanya, pertanyaan saya juga berasal dari pernyataan kalian. Kalian mengklaim Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Saya bertanya, oh iya bisa Tuhan kalian jadi kenapa kalian ngamuk? Sementara kalian ya percaya bahwa Tuhan kalian bukan cuma punya mata dan kaki, tangan, kulit dan daging saja, kecuali dia cuma punya daging saja. Dia punya darah, dia punya gas dalam tubuhnya, dia punya kotoran dalam dirinya, kecuali kalian bisa membuktikan secara otentik dan secara valid dalam kitab kalian dia tidak punya lambung dan usus besar. Dia punya lambung, faktanya dia ditusuk lambungnya pernah. So, kalau kalian misalkannya ingin berdialog, tolong hati-hati dalam bernarasi. Saya adalah orang yang akan mengkonfirmasi setiap statement kalian dengan mengajukan pertanyaan. Itu bukan penistaan, tapi itu adalah cakrawala berpikir, ya. Itu namanya cakrawala berpikir. Itu metode dalam mengungkap silogisme. Ya halo, yang tidak mampu buka cam, tidak mampu jujur dengan dirinya, silahkan bertanya saja. Oke, di-mute dulu Pak, sepertinya signal Anda tidak terlalu bagus. Diam dulu aja karena signalnya tidak terlalu bagus. Kondisikan dulu signal Anda mungkin, ya. Ceter kon. Jadi teman-teman, Ada si Rasmi gimana? oh mau lihat? Oke, mau lihat ya. Oke, mau lihat. Oke, kalau gitu kita. Jadi teman-teman ya, ini dia wanita penghujat tadi yang mengatakan Allah adalah B2. Ya, Rasmi bisa tunjukin datanya kalau Allah adalah B2, Rasmi? Silakan Rasmi bisa tunjukin datanya. Halo, tadi kau bertanya, babi, kau udah makan siang, kau tanya kan? Kenapa tanya makan? Kita diskusi, aku bilang gitu kan. Nah, jadi kau tanya, kau makan babi apa? Kan kau yang bertanya kan seperti itu kan? Iya. Betul, pertanyaan kau biasa. Tanya kan, kau makan babi apa? Kau bilang kan? Iya. Iya kan? Ya terus, terus lu kau jawab apa? Jawab, oh babi yang tercatat di surah Al-Quran nomor 762. Tidak, nggak ada begitu. Kau bilang bahwa babi itu adalah Tuhanku dan kami punya videonya. Nanti di pengadilan aja, nanti di kantor polisi aja kau jawab ya. Rasmi nanti jawabnya di kantor polisi ya, saya bukan tim penyidik. Nanti kalau kau sudah dipanggil baru kau jawab ya, Dek. Teman-teman, teman-teman lebih banyak yang melaporkan lebih bagus. Kalau perlu ada lembaga di Sumatera Utara, nanti DM saya. Untuk lembaga di Sumatera Utara, DM saya di Uniriva 2-3 kali. Ini saya serius ya, karena saya sudah lama membiarkan Rasmi ini menghujat. Orang seperti ini akan membuat chaos dalam negara kita nanti. Diskusi yang dihadirkan bukan diskusi akademik, tapi diskusi yang merusak ya. Teman-teman tolong DM saya mau tembuskan ini ke beberapa NU, Muhammadiyah, MUI. Saya minta secara khusus nanti ini tugas saya coba untuk minta tolong kepada para ulama-ulama kita untuk mempelajari ini dan kita tahu alamat Rasmi ya, karena kita tahu alamat Rasmi. Kalau yang lain-lain kan kayak Agatha kan mereka terbang-terbang kemana ya. Kalau Rasmi ini kita tahu tempat tinggal dia. Dan teman-teman, diksi yang dia katakan tadi itu ada di menit 1:281 jam 28 ya. Tolong dicatat di jam ke 1:28 menit. Di situ dia naik, padahal saya tidak membawa agama ketika ngobrol dengan dia. Saya bertanya pribadi ke dia, tiba-tiba dia langsung menyerang agama. Ya, ini ada faktor kesengajaan. Saya dengan dia itu secara pribadi tadi. Saya tidak suruh dia jelaskan agamanya, saya tidak bertanya tentang agama dia, tapi dia langsung membawa agama. Buat teman-teman yang punya lembaga atau yayasan Islam, baik Aceh, kalau perlu ada yang di Aceh juga, di Sumatera Utara juga, di Sumatera Barat juga. Saya ada masuk dalam salah satu komunitas Sumatera Barat. Jadi kalau Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh sudah berkolaborasi ya, lembaga-lembaga masyarakatnya, insya Allah bisa cepat diproses. Ya, nanti ini juga saya akan lampirkan dalam ini ya, dalam apa namanya, Aceh Pantau ya. Nanti kalau yang butuh bukti-bukti, ada bukti itu pertama teman-teman, bukti 1 video hari ini, bukti kedua video nanti saya akan tampilkan video yang kedua
juga ya, bahwa dia memang punya kesengajaan menghujat. Nanti teman-teman silakan diadukan ke polsek terdekat atau polisi setempat ya, dan kalau perlu ini menjadi pembelajaran supaya kalau nek komal diskusi itu tidak perlu menghujat ya. Biasa saja kita ngobrol yang ada datanya saja. Kalau kalian menghujat, kalian akan bahaya untuk kalian sendiri. Sedangkan kami aja yang bisa membela diri dengan menggunakan argumen-argumen rasional dan data, ini pun masih bisa terjerat karena junto-junto yang nanti bisa ditambahkan. Tapi ketika kamu sudah secara langsung menuduh Allah, dan bahkan kamu sudah punya video sebelumnya, ada 3 video atau 2 video, itu bisa memberatkan kamu. Apalagi barusan saya sudah mendapatkan tantangan kamu, saya screenshot pernyataan kamu bahwa kamu menantang pihak kepolisian dan juga pihak yang lain. Teman-teman silakan ya, nanti tolong DM aku, kita koordinasi aja. Aku akan memberikan bukti-bukti kepada kalian. Aku pun rela dipanggil sebagai saksi kok ya. Aku juga bisa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi juga boleh. Kalau kalian misalkan yang setia jadi saksi itu ada aku, ada Nandar di sini, dan ada beberapa orang yang naik di sini. Bahkan Pak Manulang ini pun akan jadi saksi teman-teman ya. Dia akan dipanggil jadi saksi karena dia ada di sini ya. Dia kan kebetulan di Sumatera Utara juga tempat tinggalnya. Nanti di pihak kepolisian dia bisa diajarkan apa yang menghujat, mana yang tidak ya. Pak Manulang ini bisa dipanggil. Kalau perlu saya sarankan Pak Manulang ini jadi saksi teman-teman ya, biar lebih objektif karena dia sama-sama Kristen kan. Kalau saya yang jadi saksi nanti kan nggak enak, nggak kayak si Dosman ngelaporin saya, saksinya si Logika, orang yang memang benci sama saya. Artinya kan tidak masuk kualifikasi saksi sebenarnya itu. Dia kan tidak objektif karena dia membenci saya secara personal. Kalau Manulang ini kan berteman dengan Rasmi harusnya kan. Maka nanti dia akan kita dengarkan. Nanti dia bisa jadi tersangka juga kalau dia membelokkan omongan di video kita gitu. Begitu teman-teman ya, kenapa kita harus menggunakan pemerintah kita supaya kita lebih mengawal diskusi ini yang elegan, elok dan baik dan bisa mengedukasi. Ya, supaya tidak lagi terjadi debat serangan-serangan verbal yang konotasinya itu menghujat agama, guys. Saya akan menjadi volunteer ya. Saya orang yang akan mencoba untuk datang ke setiap komal-komal Islam untuk membawa ranah dialek itu lebih akademis, lebih bermartabat, lebih bermarwah dengan menggunakan metode-metode dan juga kaidah-kaidah yang ada. Karena apa? Skripsi saya adalah metode dakwah dengan metode dakwah dengan diskusi lintas agama pada akun TikTok Ustadz Yusuf PI. Saya sudah punya metode dan teorinya, dan itu akan saya terapkan di komal-komal karena saya punya penelitian itu yang menghantarkan saya miliki gelar nanti sebagai sarjana sosial. Maka setiap ucapan saya harus berlandaskan kepada skripsi saya itu sebagai data yang dijaga oleh Kementerian Hukum, Menristek ya, akan nanti itu divalidasi secara hukum. Kalau kita sudah ikuti itu, kalau kita dituduh salah, kita udah bisa ini teman-teman. Tapi kalau Rasmi itu tidak ada dalil dan dasar yang bisa membela Rasmi karena dia sudah menunjukkan kebenciannya sejak semula, naik ke atas langsung menghujat pribadi. Jadi ada mensrea. Kalian tahu arti mensrea nggak? Mensrea itu adalah perilaku yang menunjukkan kesengajaan. Nah itu Nandar nih tahu. Ya. Oke, di sini kita ada Pak Zironex nih. Pak Zironex, silakan, agamanya apa? Saya Muslim, kakak. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak? Ada mau disampaikan, naikkan saja si Rasmi tadi itu. Saya rekam sendiri, saya lapor nanti. Saya kan nggak bawa ada akun. Pak, nggak usah direkam lagi. Nanti saya Jadi, kasih. Gini, Bapak, kalau saya nanti bunda yang apanya, saya laporkan dulu. Ya, jadi gini Pak. Ini kan saya punya filenya, lihat di Mesia Ex Uniriva. Kalau nanti kita naikkan lagi, justru nanti kita akan terlihat sengaja untuk memberi tempat para penghujat. Justru itu berbahaya buat kita. Nah, saya nggak mau. Nah, saya nggak mau. Saya tidak mau menjadi orang yang secara sengaja. Kita udah tahu dia menghujat sudah 2 kali. Di sini kan diskusi, dijawab. Apa Pak, ini kan saya yang punya aturan, saya punya tanggung jawab kan. Gitu, Pak, saya yang bertanggung jawab dengan komal ini, kok Bapak yang ngotot. Ya, saya nggak suka sama si Rasmi tadi tuh. Ya Bapak laporkan dia, kan lihat di YouTube saya. Maksudnya saya rekam sendiri di sini. Pak, Bapak nggak perlu rekam. Kalau rekaman itu potongan video, itu nggak lengkap. Bapak lihat di YouTube. Ini kok bandel banget sih orang-orang ini, apa sih? Ngerti nggak sih cara melapor? Cara melapor itu tidak boleh bawa potongan video. Karena potongan video bisa jadi menghilangkan konteks diskusi. Supaya kalian tahu konteks diskusinya, lihat di Mesia Ex Uniriva. Ngelapor aja kalian nggak ngerti, jangan kayak gitu. Kalau saya naikkan lagi si Rasmi, nanti saya yang akan saya menjadi asbab memberi tempat para penghujat. Komal ini kita jaga.
Kok malah saya harus naikin dia lagi supaya dia menghujat agama kita? Anda mau menyakiti hati umat Islam lebih dalam. Saya itu biasanya hanya mengizinkan penghujat itu sebentar supaya kalian melihat bagaimana aksi mereka, bukan mempertontonkan mereka terus menghujat menyakiti hati kita dan umat Islam lainnya. Kalau Anda ingin bukti, kan sudah saya bilang, Mesia X Uniriva, potongan video Anda itu nggak berlaku nanti. Kenapa? Karena bisa jadi konteks diskusinya berbeda. Anda nanti dimintai foto video aslinya. Lah ngapain Anda rekam? Ini ada video aslinya. Mesia X Uniriva. Kita ini umat Islam, ada aturannya. Komal ini diatur. Aturan yang saya pakai adalah selain Al-Quran dan hadis, saya memakai aturan Undang-Undang 1945. Hak saya adalah Undang-Undang pasal 28E nomor 3. Tuh loh. Gimana sih? Undang-Undang ITE juga ada. Menyebarkan secara sengaja pernyataan dan informasi yang memancing itu juga dikenai delik Undang-Undang ITE. Kita itu bukan secara sengaja mengajak si Rasmi menghujat. Dia minta naik, kita izinkan. Kita sudah wanti-wanti dari awal. Jangan menghujat, bertanya saja. Tiba-tiba dia menghujat. Artinya dia punya kesengajaan menghujat. Lalu Anda suruh saya video, ayo Bu video lagi. Artinya saya yang memberikan tempat dia menghujat. Gitu loh Pak. Nggak perlu Pak, Anda kan harusnya belajar. Makanya kalian sebelum berurusan dengan hukum, banyak baca 2 hari 2 malam dulu pasal-pasal KUHP, pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal-pasal perlindungan kita sebagai orang yang berdemokrasi, pasal-pasal tentang penistaan agama. Itu kalian pelajari ya. Saya tidak mau menaikkan kembali penghujat karena apa? Tidak ada manfaatnya lagi, karena kalian sudah punya bukti. Dan bukti ini bukan satu-satunya. Saya juga punya video lain di mana dia juga menghujat. Artinya di banyak video kalian akan menemukan mindset, kecenderungan Rasmi ini memang menghujat, bukan diskusi dua arah, bukan diskusi akademik. Pertama, background akademiknya kita tidak tahu, dan juga dia tidak pernah diskusi yang terarah dua arah, itu nggak pernah. Kalau saya bisa menunjukkan mindset saya dengan ribuan video saya yang berseliweran di sosial media. Kalaupun nanti ada yang kena delik, itu tanggung jawabnya saya yang bertanggung jawab. Itu loh, saya yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah begitu. Kalau saya harus bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, jangan kita yang menjadi asbab orang menghujat ya. Gitu, kita naikin lagi. Ya, mohon maaf ya, tadi saya turunkan soalnya sudah tidak kondusif gitu. Mohon maaf kawan-kawan. Uni aku minta di follow dong, akunnya habis biar kamu bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, halo Pak, teman-teman bantu saya gini, membantu saya itu gini. Kalau kalian ingin membersamai dakwah saya, pertama adalah bantu saya. Bantunya bagaimana? Bantu saya dengan kalian tidak menjadi asbab orang menghujat. Tolong typingannya kondusif. Kalau kalian, misalkannya kalian yang menghujat agama orang, lalu kemudian mereka membalaskan kembali bertubi-tubi, itu kan sudah ada di Al-Quran. Kita bukan penghujat, kita pendiskusi ya. Kita di sini diskusi dua arah, oke? Yang kita berikan adalah knowledge ya, knowledge rasional. Itu saya sudah punya kok. Saya sudah punya beberapa jurnal dan karya ilmiah, etika-etika dalam dialog. Jadi kalau saya sedang mencobanya di sini, itu saya karena ingin dialog lintas agama ini menjadi salah satu tempat kita mendapatkan edukasi tentang agama, bukan malah menjadi asbab kita pecah belah satu sama lain. Ya, dan kalian bisa melihat sekitar 5 tahun, 4 tahun lalu diskusi saya seperti apa. Videonya bisa saya munculkan kembali. Saya punya videonya 5 tahun, 4 tahun lalu, saya punya video diskusi yang memang akademis. Itu mindset ya namanya. Nah, kalau suatu saat saya pernah, misalnya suatu saat ternyata saya tersangka penistaan agama, ya bisa jadi ada junto yang diberatkan. Lihat dari konteks diskusinya. Dan kita tidak perlu heboh dengan hal itu. Ini negara Indonesia ini walaupun negara hukum, kalian kan tahu sendiri juga. Ada istilah yang disebut dengan pasal karet. Kalian tahu itu. Nah, kalau saya akan berjuang terus, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah takut. Saya lebih baik
saya nggak mau mati dalam keadaan membiarkan agama saya dinista. Saya sudah belajar bagaimana mengkomunikasikan Islam sesuai dengan alur secara akademik. Saya sedang implementasikan ini. Nah, bantu saya dengan cara apa? Kalian laporkan rasmi di tempat kalian masing-masing, karena ini ada di sosial media. Jadi kalau kalian misalkan melihat orang berbuat salah di sosial media, bisa dilaporkan di mana saja. Nggak mesti harus di Polda Sumut. Tapi lebih bagus di Polda Sumut. Kenapa? Karena dia tinggal di Sumatera Utara, biar cepat prosesnya. Bahwa bukti-buktinya itu ada di live streaming saya, Mesia X Unidiva. Dan banyak video-video beredar rasmi itu memang menghujat. Dan itu menambahkan lagi, dan saya juga, kalian juga bisa screenshot komentar rasmi tadi yang men-challenge, menantang, ya, begitu. Gitu cara bantu saya, bukan bantu saya nyuruh-nyuruh saya ngakuin yang kalian mau kayak tadi. Naikin lagi, mereka itu bukan bantu saya, memberatkan saya itu. Betul. Halo Pak John Waang. Jangan naik ganti-gantian ya, yang non-muslim naiknya ganti-gantian. Jadi di sini tidak punya kapasitas menjadi narasumber, dia membantu mobilisasi atau kondusifnya Komal ini ya. Saya narasumber satu-satunya. Saya memang teman-teman sudah berdasarkan pembelajaran saya selama ini, ketika saya membuka dialog saya harus sendiri. Kenapa? Supaya tidak ada triggeran-triggeran dan gangguan-gangguan secara diskusi. Karena itu lebih bagus buat psikologi saya ya. Jadi saya kalau diskusi sekarang ini saya lebih senengnya tuh solo. Nanti paling saya cuma butuh waktu nggak lama kok. Nanti saya naikin, ada yang di bawah minta naik, saya naikin, tapi bergantian dengan saya. Ini baru 1 jam 55. Saya itu 2 jaman ya. Saya diskusinya berusaha untuk 2 jaman. Ya, Pak John Wang, saya sapa dulu. Pak John Wang, silakan dibuka mute-nya Pak John Wang. Ada 2.700 mata memandang. Kawan-kawan, jangan lupa di follow akun Jai Francis Santoso ya kawan-kawan. Akun saya habis ditombak oten. Terima kasih sebelumnya yang sudah follow. Unidiva juga sering membuka kajian dan edukasi di Komal saya. Unidiva juga di follow dan jangan lupa di share juga biar Komalnya kuat. Pak John Wang, terima kasih yang sudah follow, barakallah. Pak John Wang monitor. Kalau nggak bisa saya turunkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bertanya saja, Bro. Karena Anda tidak pernah buka cam, Anda tidak jelas, silakan bertanya saja. Itu dong. Selamat siang. Ya, siang. Silakan bertanya saja. Oke, kalau saya disuruh bertanya dengan senang hati. Ya, memang di sini tempat mudah-mudahan kamu non-muslim bisa bertanya. jawab baik. Memang Komal ini khusus untuk non-muslim bertanya saja. Karena kalau saya yang bertanya Oke. nanti tambah rusak peradaban nanti. Siap. Yang penting saya jangan dikik ya. Akan dikit Coba kalau Anda perhatikan tidak ini. sopan dan memaksakan pendapat Baik. Anda. Pasti dikit. Oke, coba. Kan Oke. kami punya aturan. Coba kamu jelaskan secara komprehensif atau secara menyeluruh makna dari At-Tahrim 1 sampai 5 ini. Pertama saya mau katakan, Selesai. lihat Terima satu, kasih. sebentar dulu. Oh, sudah Ini dong. Kan belum pertanyaannya apa-apa. saya menjelaskan. Sebentar. Oke, terima kasih. Dikatakan Dengarkan di sini, jawabannya di bawah. Saya akan menjelaskan At-Tahrim berapa tadi? Ayat 5 ayat 1 ya? At-Tahrim 5 ayat 1. Terima kasih pertanyaannya, Jeff. Ya, J ya. At-Tahrim 5 ayat 1 tadi kan? Ya. Halo, Jay. At-Tahrim 5 ayat 1, teman-teman. Oke, kita bacakan surah At-Tahrim ayat kelima nomor 1. 1 sampai 5. Oh, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena Anda punya kebiasaan itu mengganggu orang menjawab, tapi terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ini untuk edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca di sini. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nah, nabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Kita baca terjemahannya dulu ya. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu karena engkau hendak mencari keredaan istri-istrimu? Dalam hal itu Allah ampunkan kesilapanmu itu, dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Pertama, secara tekstual kita sudah paham bahwa Nabi dilarang mengharamkan apa yang halal bagi dirinya. Mulia sekali hati Nabi kami ya. Apa yang bahkan diizinkan untuknya, dia coba untuk mengharamkan untuk dirinya. Nah, inilah Nabi kami, bukan malah mengharamkan apa yang halal, ya. Nabi kami bukan menghalalkan apa yang haram, tapi mengharamkan apa yang dihalalkan terhadap dirinya. Nah, ini Nabi kami nih,
bukan nabi yang mengikuti hawa nafsu, mengambil bini orang, ya, menghalalkan B2. Nabi kami malah mengharamkan apa yang dihalalkan untuk dirinya. Inilah akhlak nabi kami. Untuk apa? Saking mencintai istrinya, dia pengen istrinya bahagia, maka dia dilarang oleh Allah. Kenapa nabi tidak boleh lakukan itu? Karena nabi akan diikuti cara-caranya nanti. Ada dua pendapat. Pertama, mengharamkan menggauli Maria Kipti. Nah, sementara Maria Kipti ini adalah miliknya nabi sebagai budak yang disebut dengan Ummu Wala. Dan Nabi tidak diharamkan tidur dengan Maria Kipti karena Maria Kipti adalah miliknya Nabi. Jangankan di agama Islam, di Kristen bahkan ada tutorial menjual anak untuk jadi budak. Budak itu tidak masalah digauli. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 contohnya. Nah, dan bahkan Nabi Muhammad tidak punya gundik seperti Abraham dan juga Daud. Dalam Kristen kan ada Nabi Abraham punya gundik. Nabi kami tidak punya gundik, dia cuma punya budak, dan budak itu dijadikan istri yang kemudian menghadirkan anaknya bernama Ibrahim. Nah, yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak diizinkan untuk mengharamkan madu terhadap dirinya. Karena istri-istrinya menganggap bau madu itu tidak enak. Jadi ketika istrinya terganggu dengan bau madu, maka Nabi bilang, dia akan mengharamkan madu, tidak akan lagi makan madu. Lah Allah larang itu. Tidak boleh Nabi mengharamkan apa yang dihalalkan. Kenapa? Karena dia adalah suri tauladan. Bukan malah Tuhan atau Nabi yang menghalalkan yang diharamkan. Itu baru kurang ajar. Kenapa? Tuhan larang malah dihalalkan. Tapi ini dia dihalalkan, tapi dia bilang aku nggak mau makan lah. Itu nggak masalah. Misalnya contoh aku nih, mama aku bilang, adek kamu boleh makan es krim. Tapi aku bilang aku nggak mau lagi makan es krim. Lah nggak apa-apa nak, makan es krim aja. Berarti aku bukan orang kurang ajar. Yang kurang ajar itu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Tuhan haramkan babi malah dihalalkan. Itu kurang ajar. Kurang ajar kalau dalam perspektif Islam itu kurang ajar gitu ya. Kalau dalam Islam loh ya, tapi nggak tahu di agama lain. Begitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, maaf ya saya tidak berdebat dengan orang awam ya Dev. Kalau kamu bilang saya nggak berani debat dengan orang awam, memang saya tidak menghadapi orang awam lagi dalam debat. Debat itu akan saya lakukan dengan orang-orang yang pertama buka camp, kedua punya kapabilitas, setidaknya dia adalah mahasiswi atau mahasiswa, minimal mahasiswi atau mahasiswa. Tapi saya tidak mau berdebat dengan orang awam, Kristen awam saya tidak mau debat karena itu menurunkan value saya. Saya sudah belajar nih, bentar lagi saya dapat nih ya. Saya punya skripsi. Di dalam skripsi ini ada namanya strategi atau teori-teori berdebat, itu namanya teori milik Al-Bayanuni. Saya pakai teorinya Al-Bayanuni. Al-Bayanuni itu mengajarkan ada 3 metode, yaitu metodenya itu metode saya terinspirasi, saya buat di skripsi itu namanya adalah metode heart to heart atau sentimental, metode head to head itu rasional, metode high value to high value itu dengan akhlakul karimah. Maka untuk menjaga diri saya keluar dari akhlak saya nanti, saya tidak menghadapi teman-teman Kristen yang memang packagingnya manusia tapi sifatnya seperti hewan ternak atau seperti anjing. Saya nggak mau menghadapi seperti itu. Kebanyakan selama ini saya ke-trigger gara-gara yang menghadapi saya itu sifatnya sama kayak anjing, menggonggong tak berhenti, bahkan nggak bisa diam gitu loh. Ya maaf ya Jeff ya, saya tidak menganggap Anda lawan debat yang setimpal dan layak untuk saya, tapi Anda masih boleh bertanya. Kalau bertanya itu saya yang jawab, bukan Anda. Kalau Anda ingin menjawab sendiri ya Anda tanya sendirilah, ngomong di kaca ya, begitu. Anjing itu bukan kok ini bingung nih. Ini ada yang bilang nih, mulai ngomong jorok. Ines, kamu itu pernah baca Bible nggak dek? Kata-kata anjing itu bukan omongan jorok, karena itu pengajaran Yesus. Adekku Ines, kamu bilang Yesus ngomong jorok ya. Yesus sendiri mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing adekku. Ines, Matius 15:26. Ines sayang, oh mungkin kamu nggak ngerti. Udah dek, Uni kasih ilmu ya dek ya. Uni ajarin Ines supaya Ines paham bahwa mengatakan seseorang anjing itu bukan perkataan jorok tapi pengajaran Kristen, kecuali kamu akui bahwa Yesus itu mengatakan sesuatu yang jorok. Ines ya dek ya, ini ya dek ya. Ini Ines sayangnya, Adinda Ines ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan yang minta tolong kepada Yesus itu disetarakan dengan anjing. Bahkan sama dikatakan Ibu Rita Wahyu juga, memang betul diakui sama Ibu Rita Wahyu. Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk kepada bangsa non-Yahudi. Nah itu ya Dinda ya. Nah kalau Uni bilang begini, Uni tidak mau menghadapi manusia yang punya sifat seperti anjing. Salah satu sifat manusia seperti anjing apa? Menggonggong gitu ya.
Itu adalah metaforik atau alegori supaya kalian tahu bahwa saya tuh nggak mau menghadapi manusia-manusia yang sifatnya itu seperti hewan. Gitu ya Ines ya, Dinda. Jadi jangan bilang dong kalau mengatakan manusia itu anjing adalah perbuatan kotor. Itu kan pengajarannya Yesus, sayang. Halo John Waang, silakan John Waang buka mic, sampaikan agama Anda apa dan pertanyaannya apa. Kalau Anda kredibel dan punya kapabilitas, silakan kita diskusi dua arah, buka kamera dengan data-data yang jelas dan terverifikasi sebagai data yang beredar jelas gitu. Oke, terima kasih. Nggak usah naik lagi John Waang ya, udah 2 kali ya. Di bawah aja. Nggak aku naikkan lagi kau ya. Udah Nggak usah, 2 kali aja. Udah 2 kali loh. Udah. Ini Angel ini suruh bertanya ya. Angel juga nggak jelas, umat Kristen yang tidak jelas di sini bertanya saja ya. Silakan, Angel. Yang menyetarakan manusia dengan asu bukan saya ya teman-teman ya, bukan saya yang menyetarakan manusia dengan asu, tapi Yesus. Sudah tertulis di Alkitab tuh ada binatang 666. Itu nanti akan melawan Yesus di akhir zaman. Saya nggak tanya, Ya, kamu di sini bukan menjelaskan. Yesus atau pengikut binatang 666. Yaudah, kamu kan nggak disuruh menjelaskan. Ini kan room Islam, kamu disuruh bertanya aja, bisa bertanya aja nggak? Lah ya, di akhir zaman nanti Yesus berhadapan dengan binatang 666. Jadi Yesus Ya, terima satu. kasih. Telinga kamu nggak bisa mendengar ya. Perbaiki telinga dulu ya Pak. Bapak berobat dulu. Mungkin telinganya ada masalah ya. Mungkin kemasukan monyet mungkin telinganya ya. Saya bilang bertanya saja, jangan menjelaskan. Soalnya ketika kalian menjelaskan agama kalian, dunia itu nggak baik-baik saja, rusak peradaban. Yang kekal jadi mati, yang manusia jadi Tuhan. Kalian rusak peradaban sayang ya. Dibawa aja ya. Angel, kamu tuh nggak bisa nggak ngedengerin perkataan Bunda nak. Bunda suruh kamu itu bertanya saja, bukan malah ngejelasin. Kamu bukan siapa-siapa kecuali kamu pendeta anak Bunda. SDM-nya rendah sekali Angel ya. Belajar dulu yang benar ya anak Bunda ya. Halo Ryan Abasi, agamanya apa dan silakan naik ke sini mau ngapain, kemudian nanti saya kasih hak di sini mau bertanya atau ngapain. Silakan. Oke, turun nggak ya Ryan ya? Terima kasih Ryan. Angel, maaf ya Bunda nggak bisa naikin kamu lagi, soalnya kamu tuh kayak anjing ya, kayak anjing Angel. Dari tadi Bunda suruh bertanya tapi menggonggong terus. Angel bahasa Jawa artinya apa sih ini? Maaf, Angel ya, emang Angel kamu itu. Kamu tuh kayak asu loh nak. Kamu tuh kayak asu nak. Udah deh, terakhir buat Angel naik ke sini ya, dan kamu akan tidak boleh naik lagi selama-lamanya di sini setelah kamu masih tidak bisa nggak jadi asu nak Bunda. Bisa nak? Bisa normal anak Bunda? Ya udah gini, saya ingin menjelaskan doang kok Kak. Gini loh. Saya kan tadi nggak suruh kamu Kristen menjelaskan anak Bunda tuh kan kayak asu. Kapan? Aduh, bener-bener mirip asu deh, menggonggong mulu kayak chihuahua kamu itu loh. Mengkaing-kaing ini dari tadi. Bunda nggak suka ngobrol sama asu. Bunda pengen ngobrolnya sama orang. Tolong dong, jangan jadi asu tempat Bunda. Bunda lagi nggak mau ngeludah-ludah kudus gitu ya. Jangan dong ganggu forum Bunda ini. Bunda pengen menghormati setiap manusia loh. Tapi kalian kayak asu. Mirip banget seperti asu. Au, 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 gitu. Kayak asu lagi diangkat. Kalian pernah nggak lihat ada asu dikebukin dalam karung? Kayak gitu tuh. Nggak berhenti-henti. Ditanya, disuruh bertanya aja ya. Udah ya, saya mau makan siang dulu ya Nandar ya. Baik teman-teman, kita sudahi udah 2 jam juga. Nanti kita live lagi jam berapa Nandar? Tema kita tetap ya ajaran iblis ya. Aku lagi mengangkat temanya ajaran iblis. Udah istirahat dulu, aku juga mau makan. Baik teman-teman, buat asu-asu yang ada dimanapun kalian berada, asu Rasmi, asu Angel, asu Dev, kalian itu tolonglah, kalian tuh hargailah diri kalian sebagai manusia. Kalian itu bukan anjing, walaupun Yesus mengatakan kalian itu bani anjing. Kalian bukan anjing di depan mata kami, tapi kalian yang memperlihatkan diri kalian seperti anjing. Kenapa begitu sih saudaraku? Ya mau jadi seperti Bunda manusia ini. Ayo enak loh jadi manusia loh anak Bunda. Masa nggak mau jadi manusia seperti Bunda? Ya? Masa mau terus jadi asu? Jangan mau jadi anjing terus ya.
Baik, Nggak mau tutup. Bunda. Saya sekarang sudah manusia. Saya mantan anjing Bunda. Ya. Bunda akan nyanyikan sebuah lagu ya, Nyanyi, lagu Bunda. untuk para anjing-anjing yang naik ke atas tadi. Curirap, cururap, Anjir. cigirigidiu, cigirigidiu. Cak. Itu intro dulu ya. Rasmi anak anjing, kelakuan ke anjing, mulut ke anjing, memfitnah agama, tidak punya dasar, diikuti sama oten lainnya. Kalian memang bani anjing. Pantas Yesus mengusir kalian, nanti kalian diludahi Yesus, karena kalian ternyata memang bani anjing. Disuruh bertanya malah menjelaskan, disuruh bertanya malah menghujat. Inilah kalian dikatakan bani anjing sama Yeshua. Sama Yeshua. Sama Yeshua. Kalian bani anjing, naik ke sini dikasih ilmu, nggak tahu diri. Disuruh bertanya malah menghujat dan menjelaskan yang tak kami minta. Dasar bani anjing. Pantaslah pantas Yesus mengatakan kalian bani anjing. Emang mirip anjing, mirip anjing, hei, mirip anjing, hei, mirip anjing, Rasmi mirip anjing. Rasmi mirip anjing. Bukan cuman muka jelek tapi bau, tapi kelakuan busuk kayak anjing. Anjing lebih baik kadang karena anjing setia, tapi Rasmi sundal penjual tua aye. Cikidai kipap. Oh iya. Kipap. Oh, Rasmi mirip anjing. Rasmi melolong. Rasmi mirip anjing. Rasmi mirip anjing. Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan Bang Nandar. Tepuk tangannya mana Bang Nandar ini? Mana tepuk tangannya? Oh iya, lupa. Terima kasih. Yang di YouTube ada semua ya. Temukan kasetnya dimanapun kalian berada. Dan kalau yang tertarik beli lagu itu, tolong kabari saya. Saya bersedia untuk membuatkan liriknya secara profesional dan menyanyikannya di hadapan kalian. Pesta pernikahan saya akan nyanyikan itu. Judulnya Rasmi Anjing. Rasmi Astagfirullah. Enak ya suara Bunda Gembala ya. Oh iya selain, dong. Selain menggembalakan domba-domba ya, manusia Bunda juga. kalian ini multitasking. Selain Bunda Gembala bisa sinden, menari sinden. Bunda Gembala juga bisa pargo 12 macam. Masya Allah, Masya Allah. Inilah Bunda Gembala. Bunda Gembala juga bisa nyanyi dengan intonasi yang sangat menggema begitu. Juga bisa nyanyi keroncong. Bunda Gembala ini. Ya Bang Nandar. Anjing, Rasmi. Anjing, Rasmi. Keroncong kan. Rasmi. Udah kamu makan siang dulu ya. Iya. Aku juga mau. Dan Bunda juga bisa nge-rap loh. Nge-rap tuh bisa Ya banget. nanti aja. Nanti aja artinya. Makasih yang udah follow akunku ya. Baik. Yang belum follow Baik. kawan-kawan. Habis akunku. Baik teman-teman. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.